Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MB Channel yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin mengomentari soal adanya selebaran tentang khilafah yang ada bergambar Anies Baswedan. Kita beri judul Framing Anies melalui media cetak, berhasilkah? Para sahabat MB Channel yang berbahagia, baru-baru ini muncul selebaran dan beredar di masyarakat di Lampung yang menurunkan narasi khilafah bergambar Anies Baswedan. Sebelum itu kita semua tahu, bahkan koran terkenal dan beroplah besar seperti Kompas menurunkan artikel yang berbau-bau framing yang berjudul "Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa". Tapi foto headline-nya bergambar Anies saat di KPK. Jadi dalam hal ini antara isi berita dan ilustrasi foto tidak nyambung sama sekali. Jadi sangat kental framingnya kepada Anies. Sebelum itu di Malang keluar dan beredar tabloid yang berjumlah 12 halaman yang isinya sepenuhnya Anies. Hanya tabloid ini memang menurunkan berita tentang keberhasilan Anies. Memang kesannya tidak bertendensi framing, akan tetapi sempat diedarkan di lingkungan masjid. Ini soalnya. Tampaknya pengedarnya ingin memberi kesan Anies mempolitisasi agama. Banyak memang segala upaya memframing Anies yang dilakukan melalui media apa saja, baik media sosial maupun media mainstream termasuk televisi. Dan di medsos lebih gila-gilaan. Bagaimana ribuan akun medsos menyerang Anies dengan membuli dan memframing Anies dengan segala isinya yang jauh dari nilai objektif. Dalam soal framing di sosmed terkait kinerja Anies sewaktu masih gubernur, Anies pernah menanggapi enteng bahwa mereka, para pembencinya sebetulnya malah melambungkan namanya. Itu seperti PR gratis sehingga kinerjanya dikenal masyarakat luas. Anies justru berterima kasih karena atas cuitan para haters justru namanya semakin melambung. Anies memandangnya mereka telah menjadi brand ambasadornya yang mengkampanyekan program dan kinerjanya secara gratis. Mungkin para haters Anies dan para politisi yang berseberangan dengan Anies merasa pusing tujuh keliling karena segala upaya memframing alih-alih Anies jatuh, tapi justru melambungkan nama Anies. Terbukti setiap kunjungan atau silaturahmi Anies Baswedan di berbagai daerah di Indonesia mendapat sambutan yang meriah, bak presiden betulan. Mungkin mereka merasa gagal menyerang melalui medsos dan media lain yang mereka gunakan. Kali ini mencoba menyerang melalui media cetak. Apakah koran, tabloid maupun selebaran atau buletin yang dirasa mungkin akan lebih efektif karena dapat menjangkau berbagai kalangan, bukan saja masyarakat yang sudah melek IT, juga mereka yang masih belum familiar IT. Singkatnya dapat menjangkau berbagai kalangan dimanapun. Soalnya apakah masyarakat percaya? Dalam perkembangan media online yang begitu pesat, utamanya medsos,
di mana setiap orang bisa menjadi redaktur bagi dirinya sendiri, lalu berkembang istilah lovers dan haters. Mereka dengan sesuka hati memuji maupun menghina idolanya atau lawannya sesuai dengan perasaan hati mereka. Mereka dapat mengekspresikan pandangannya sesuka hati, apakah suatu kebencian atau kecintaan, walaupun kadang-kadang ada aturan di provider suatu platform yang bisa memblokir suatu akun karena sudah melewati batas. Terkait dengan tokoh yang populer, Anies Baswedan pun mendapat serangan yang luar biasa oleh para hatersnya, baik ketika masih menjabat atau setelah lengser dari jabatan gubernur DKI. Namun seperti sudah disinggung, semuanya dipandang enteng saja oleh Pak Anies. Terkait pola serangan kebencian musuh-musuh Anies dengan media cetak, menurut saya sama saja, karena masyarakat sudah cerdas, sudah pandai memilih mana media yang objektif, mana yang subjektif. Ketika Anies dijelek-jelekan dengan bentuknya yang sangat buruk, masyarakat tidak percaya karena memang pada kenyataannya tidak terbukti. Misalnya soal Anies dituding pro khilafah atau menerapkan politik identitas. Ternyata di DKI Anies menerapkan keadilan sosial di seluruh wilayah dan berbagai golongan agama dan kepada masyarakat strata sosial manapun. Oleh karena upaya mendegradasi kepopuleran Anies dengan media cetak pun saya kira akan sama. Alih-alih akan menjatuhkan Anies, yang ada malah nama Anies makin moncer di masyarakat. Mudah-mudahan ini suatu takdir yang sedang berproses menuju penggantian presiden baru di tahun 2024 yang merupakan antitesis Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan, insya Allah. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.